Mari kita buka bersama Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, kita akan melanjutkan perenungan kita ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca berganti-gantian. Saya membaca duluan, kemudian Bapak Ibu ayat 2 sampai ayat 11 berganti-gantian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, bawalah kami seperti para pelayan, seperti para murid, dan seperti Maria yang melihat kemuliaan Kristus. Dan setelah melihat, kami menjadi percaya. Tuhan, tambahkan iman kami, tambahkan percaya kami. Tuhan, limpahkanlah kami dengan sukacita yang daripadamu, sehingga kami boleh berjuang untuk hidup bagi Kristus, termasuk rela sangkal diri dan pikul salib, karena kami tahu ada sukacita yang besar yang Tuhan sediakan. Kiranya Tuhan tolong pimpin, berilah kekuatan bagi hamba-Mu, topanglah ketika memberitakan firman, dan Tuhan tolong siapkan hati dari jemaat-Mu. Mohon Tuhan hadir, mohon Tuhan bekerja sekali lagi. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita masuk kepada bagian yang namanya adalah Book of Signs, buku tanda-tanda. Ini dari pasal 2 sampai dengan pasal 12 ayat 50. Isinya di situ adalah penyataan dari kemuliaan Kristus. Nah, saudara masih ingat ketika akhir di pasal 1, Yesus mengatakan kepada Nathanael secara khusus, tetapi juga sekaligus kepada murid-murid lain yang bersama dengan Nathanael. Yesus mengatakan bahwa engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Engkau akan lihat kemuliaan dari Anak Manusia yang adalah mediator, yang adalah penghubung antara sorga dan bumi, yang menyatakan kemuliaan sorgawi kepada yang ada di bumi. Nah, saudara-saudara sekalian, maka kita hari ini mulai dengan hal pertama di mana Yesus membukakan kemuliaannya, yaitu dimulai dengan kisah perkawinan di Kana. Nah, ini adalah bagian pertama dari Book of Signs. Kemudian dari pasal 12 ayat 51 sampai seterusnya itu adalah namanya Book of Glory. Book of Signs menyatakan kemuliaan Kristus. Book of Glory, Bapa yang mempermuliakan Kristus. Nah, jadi di dalam Book of Signs, Yesus bekerja untuk menyatakan kemuliaan Bapa. Sedangkan di dalam Book of Glory, Bapa yang mempermuliakan Kristus. Maka ada ketersalingan di dalam saling mempermuliakan. Anak mempermuliakan Bapa, Bapa juga mempermuliakan anak. Inilah gambaran Allah Tritunggal. Nah, hari ini kita masuk kepada Book of Signs. Nah, saudara-saudara sekalian, kemuliaan Kristus itu dinyatakan
melalui yang namanya tanda. Nah, di dalam Injil sinoptik itu Matius, Markus, Lukas, istilah yang dipakai adalah mujizat, dan kita sangat akrab dengan istilah ini. Di dalam Injil Yohanes, memang yang digambarkan adalah mujizat, air jadi anggur, mujizat kan ya. Tetapi yang dipakai adalah tanda istilahnya, bukan mujizat. Kenapa? Karena yang Yohanes ingin tekankan adalah mujizat-mujizat itu atau tanda-tanda itu menunjuk kepada Yesus. Jadi jangan hanya nikmati tanda, jangan hanya nikmati mujizat, tetapi harus sampai menikmati Kristus. Karena tanda itu, mujizat itu hanyalah tanda untuk membawa orang melihat kemuliaan Kristus. Ambil contoh, waktu Yesus memberikan tanda yang terakhir, nanti kita lihat ya, ada 7 tanda. 7 tanda yang diberikan oleh Yesus. Pertama, air jadi anggur. Terakhir, yang ke-7 adalah yang mati dibangkitkan, Lazarus. Nah, waktu Yesus bangkitkan Lazarus, Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Jadi, mujizat atau tanda yang Yesus kerjakan bukan sekedar untuk show off, sama sekali tidak. Tapi untuk tunjukkan kemuliaan Bapa. Kemuliaan Bapa dinyatakan oleh Kristus. Jadi harus nikmati Kristus, nikmati Allah, bukan nikmati tandanya. Nah, saudara-saudara sekalian, banyak orang Kristen justru keliru. Yang dinikmati adalah tanda, bukan Kristus. Yang dinikmati adalah mujizat, bukan yang memberikan mujizat. Ini adalah absurd. Begini saudara-saudara sekalian, misalkan kita mau pergi ke Jakarta, naik tol. Kemudian ada tanda di jalan, di tol. Jakarta 50 km lagi. Ini bukan Jakarta, tetapi tanda yang menunjuk kepada Jakarta. Jadi di sini belum Jakarta, tetapi di sini sudah memberi tanda bahwa Jakarta tinggal 50 km lagi. Nah, saudara, kalau kita hanya sampai nikmati tanda dan bukan nikmati Yesus, maka orang tersebut waktu dia lihat tanda Jakarta 50 km lagi, wah, langsung dia senang. Kalau begitu mari kita stop di sini, mari kita tidur di sini, mari kita buka tenda di sini, kita sudah di Jakarta. Nah, ini absurd kan? Ini tidak masuk akal, ini aneh, weird. Inilah orang yang menikmati tanda, bukan menikmati Yesus. Sekali lagi, tanda membawa kita kepada Yesus. Nah, saudara, jadi ada 7 tanda. Bersamaan dengan itu juga ada 7 perkataan di dalam Injil Yohanes, 7 perkataan aku adalah. Nah, jadi angka 7 ini penting sekali bagi orang Yahudi, menunjukkan kesempurnaan. Jadi Yohanes ingin tunjukkan bahwa seluruh tanda yang aku nyatakan mengenai Yesus adalah kesempurnaan yang menyatakan siapakah Yesus. Seluruh tanda ini menyatakan Yesus secara sempurna. Hari ini kita baru mau mulai lihat yang pertama. Tetapi sampai ke-7 nanti Yohanes ingin mengatakan bahwa inilah seluruh kemuliaan Kristus. Begitu juga 7 perkataan aku adalah. Yohanes ingin mengatakan lewat 7 perkataan ini seluruh identitas Yesus yang mulia, yang perfect, yang sempurna sudah dinyatakan. Nah, saudara-saudara sekalian, kiranya kita bertumbuh minggu lepas minggu untuk boleh melihat kesempurnaan, kemuliaan Kristus. Nah, hari ini kita mulai dulu dari tanda yang pertama. Saudara, tanda yang pertama ini hadir dalam konteks perkawinan. Dan perkawinan biasanya ada anggur di dalamnya. Perkawinan nggak ada kopi begitu ya. Perkawinan ada anggur, ya mungkin ada kopi juga ya. Tapi yang utama di zaman dulu bukan menikmati kopi saudara, menikmati anggur. Nah, jadi ini unik, kisah perkawinan di Kana hanya ada di dalam Injil Yohanes. Kenapa ya? Kenapa Yohanes sengaja memilih satu bagian yang Injil yang lain tidak tuliskan?
Saudara-saudara sekalian, karena Yohanes ingin menunjukkan bahwa di dalam Yesus, perhatikan baik-baik, ada kelimpahan hidup. Di dalam Yesus ada kelimpahan sukacita. Sehingga hidup kita ini ada hal yang kita bisa celebrate. Saudara, kita bisa celebrate karena ada sukacita, bukan? Kalau tidak ada sukacita, apa yang kita bisa celebrate? Betul tidak? Nah, contohnya ibadah. Ibadah ini celebration, saudara. Jadi kalau saudara datang ngantuk-ngantuk ke ibadah, itu berarti sama sekali tidak memahami arti ibadah. Ibadah ini kita bersuka di dalam Tuhan. Yang memimpin, baik itu liturgis, baik itu pianis, baik itu singers, paduan suara, kita juga harus menyadari bahwa kita mau bangkitkan sukacita dari umat Tuhan. Kenapa umat Tuhan harus bersukacita? Bukan karena kita yang punya kekuatan untuk membangkitkan mereka, tetapi karena mereka boleh dibawa kepada karya Kristus. Jadi kenapa kita bersuka? Karena menikmati karya Kristus. Kenapa kita celebrate? Kenapa kita rayakan ibadah ini? Karena ada karya Kristus bagi kita. Karya Kristus yang memberikan kepada kita sukacita yang melampaui sukacita dunia. Saudara, ada seorang penulis namanya Marfadon. Dia menulis satu buku tentang Sabat dengan judul A Royal Waste of Time. Jadi ibadah itu seolah-olah seperti waste of time. Kenapa seperti waste of time ya? Karena maksudnya orang yang mengikuti ibadah itu tidak peka dengan waktu. Sekali lagi ya, orang yang mengikuti ibadah tidak peka dengan waktu. Tapi sayangnya zaman sekarang justru orang sangat peka dengan waktu kalau ikut ibadah kan ya. Wah, ini sudah jam berapa ini ya? Ini khotbahnya masih panjang ini. Baru pembukaan seperti sekarang, kok belum masuk-masuk ini ya. Masih dari tadi bicara yang dari luar tentang perkawinan di Kana. Oh, ini ibadahnya kepanjangan dan seterusnya. Sangat peka dengan waktu. Tapi ibadah itu seharusnya kita tidak peka dengan waktu. Kenapa bisa tidak peka? Karena ada sukacita, saudara. Kalau kita misalkan melakukan hobi kita, sukacita tidak? Oh ya, sukacita. Kalau tidak ada sukacita ya berarti bukan hobi. Jadi orang melakukan hobi ada sukacita dan dia bisa lupa waktu. Nah, ini gambaran eternity, ini gambaran kekekalan. Di dalam kekekalan tidak ada waktu, saudara. Satu hari kan seperti 1000 tahun, 1000 tahun seperti satu hari. Waktu jadi relatif, tidak ada waktu. Kenapa? Karena menikmati hadirat Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, orang Kristen adalah orang yang seharusnya selebratif. Ibadah ini adalah waktu yang paling cocok untuk kita celebrate. Kenapa kita bisa celebrate? Karena ada sukacita dari Tuhan. Jadi ini bukan selebrasi yang rendahan. Makanya tadi Marfadon mengatakan royal waste of time. Jadi suatu kesempatan yang bersifat agung, royal. Kita spend waktu yang agung karena kita menikmati karya Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, jadi menjadi orang Kristen sekali lagi adalah orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita. Ada yang dia bisa celebrate. Nah, maka saudara-saudara sekalian, ini cocok dengan perkataan Yesus di Injil Yohanes. Yesus mengatakan kepada para murid dan juga orang-orang yang ada saat itu, Yesus mengatakan bahwa aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik datang memberi hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan, saudara. Berkelimpahan apa? Salah satunya berkelimpahan sukacita. Jadi seperti dalam acara perkawinan, ada kelimpahan sukacita. Saudara, di perkawinan tidak ada duka cita kan ya? Ya kecuali mungkin duka citanya misalkan wah ini mantannya datang terus sudah menikah begitu ya. Dia belum menikah, itu mungkin jadi duka cita ya. Tetapi harusnya tidak ada duka cita, sukacita saudara di dalam perkawinan. Kenapa? Karena ada keluarga yang baru. Ada hidup yang baru yang akan dijalankan di depan. Ada kasih yang akan dijalin bersama dengan orang yang kita kasihi dan juga mengasihi kita. Maka begitu juga di dalam Yesus, saudara-saudara sekalian. Di dalam Yesus kita juga menikmati kasih, bukan?
Kita dikasihi oleh orang yang begitu besar berkorban bagi kita. Kristus mati bagi kita. Dia memberikan bagi kita hidup yang baru, kelahiran yang baru. Ada keluarga yang baru, kita dikumpulkan dengan keluarga Allah. Inilah iman Kristen. Maka iman Kristen adalah iman yang dipenuhi dengan sukacita, saudara. Makanya tidak heran Yohanes secara sengaja memulai kisah tentang tanda atau mujizat yang Yesus kerjakan dengan konteks perkawinan. Karena di dalam perkawinan ada sukacita, ada celebration. Nah saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena kita mesti hati-hati dengan pemahaman bahwa kekristenan seolah-olah isinya semua adalah penderitaan. Kalau demikian saudara, kekristenan jadinya seperti asketisme. Asketisme itu berarti makin menderita, makin honorable. Makin menderita, makin dipermuliakan. Makin menderita, makin dapat reward yang lebih besar. Maka kalau demikian saudara, kekristenan akan sangat tidak menarik bagi orang lain. Tidak menarik. Karena dunia itu mencari sukacita saudara. Dan memang manusia dibuat untuk bersukacita. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh sukacita, bukan? Maka kita diciptakan sesuai gambar Allah yang merindukan sukacita. Jadi saudara-saudara sekalian, bukan berarti juga tidak ada penderitaan di dalam kekristenan. Sama sekali tidak. Yesus sendiri yang ajar harus pikul salib, harus sangkal diri. Jadi bagaimana ini? Di satu sisi sangkal diri, di satu sisi sukacita. Bagaimana menyatukan hal ini? Nah saudara, kita menyangkal diri, kita menderita, kita pikul salib demi pekerjaan Tuhan. Bukan demi kita dapat kehormatan, bukan. Bukan menderita for the sake of being menderita itu sendiri. No, itu jelas salah. Itu asketik, bukan kekristenan. Tetapi saudara-saudara sekalian, meskipun kita ini menderita demi kerjakan Injil Kristus. Meskipun kita, ya seperti pendeta Stephen Tong itu ya, minggu yang lalu kita lihat pergi ke daerah pedalaman di NTT. Naik kapal. Karena pesawat delay. Wah, kapalnya ternyata sangat kotor, penuh dengan kecoa. Jadi tidak bisa tidur di tempat umum. Mesti naik ke tempat kapten. Bersyukur ada tempat kapten di atas. Tetapi naik kalau tidak salah 2 atau 3 tingkat. Wah, itu berat sekali. Jadi saudara-saudara sekalian, dan tentu saja bukan hanya Pak Stephen Tong. Ada juga orang-orang lain yang kita tidak pernah tahu, yang tidak pernah dipotret, yang tidak pernah divideokan, berjuang bagi Injil. Tetapi saudara, terlepas dari seluruh penderitaan mereka bagi Injil, sukacita mereka jauh lebih besar daripada penderitaan itu, saudara-saudara sekalian. Karena Yesus katakan, barang siapa yang ikut aku, dia akan pikul beban yang ringan. Yang ikut aku pikul beban yang ringan. Berarti beban yang berat dipikul oleh orang yang mana? Oleh orang yang ikut dunia. Sekali lagi saudara, kita jangan berpikir bahwa orang yang ikut dunia bebannya lebih ringan loh dibandingkan kita. Itu keliru. Itu terbalik dari yang Yesus katakan. Karena yang Yesus katakan, kalau engkau ikut aku, engkau akan pikul beban yang ringan. Berarti kalau ikut dunia bebannya berat. Karena beban dosa dan ujungnya adalah kematian kekal. Tapi ikut Yesus ada sukacita jauh melampaui kesulitan penderitaan. Justru orang mau menderita karena sudah ada sukacita. Orang tidak takut menderita, orang Kristen di dalam iman yang terus bertumbuh. Dia harusnya makin tidak takut mengalami kesulitan. Dia harusnya makin tidak takut sangkal diri. Dia harusnya makin tidak takut pikul salib. Karena ada sukacita yang lebih besar dibandingkan penderitaan apapun. Makanya saudara, Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Paulus kan gak bilang menderitalah senantiasa. Gak ada ya. Bersukacitalah senantiasa. Karena iman Kristen itu penuh dengan sukacita. Nah jadi saudara, pertama, kenapa Yohanes bicara tentang tanda yang pertama dari Yesus dalam konteks perkawinan? Karena mau menunjukkan kelimpahan sukacita yang disediakan oleh Yesus. Kedua saudara, kenapa Yohanes pilih kisah perkawinan? Karena perkawinan
itu adalah gambaran kerajaan Allah. Yang kedua, saudara, Yesus mengatakan, hal kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang mau undang orang untuk ikut ke dalam pesta kawin anaknya. Nah, siapa anak itu? Yesus Kristus. Dia adalah mempelai pria. Ini di dalam kitab Injil. Nah, di dalam kitab Wahyu juga digambarkan ketika nanti di akhir zaman ada pesta yang besar sekali. Pesta yang begitu penuh dengan kemeriahan, yaitu pesta perkawinan anak domba. Di mana mempelai laki-lakinya adalah Kristus dan orang percaya adalah mempelai wanita. Nah, maka saudara-saudara sekalian, di dalam Injil sinoptik, di dalam Injil Yohanes, di dalam kitab Wahyu, semua konsisten menggambarkan kerajaan Allah itu adalah seperti pesta kawin. Nah, maka apa kaitannya saudara dengan Injil Yohanes pasal 2 ini? Kaitannya begini saudara. Ternyata kerajaan Allah, hidup kekal, perkawinan antara Kristus dengan jemaatnya, itu sudah bisa mulai dicicipi di dunia sekarang dan di sini. Saudara, hidup kekal itu bukan nanti. Saudara, berada dalam kerajaan Allah itu bukan nanti saja. Nanti itu penggenapannya. Hidup kekal nanti itu penggenapannya. Tetapi sudah dimulai here and now. Inilah yang Yesus katakan, saudara-saudara sekalian. Barang siapa yang percaya kepadaku, yang mengenal Bapa dan mengenal Dia yang diutus oleh Bapa, maka dia memiliki hidup yang kekal. Kapan kita percaya Yesus? Sekarang, di sini. Maka disinilah kita sudah menikmati hidup yang kekal. Here and now. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, hidup kekal bukan cuma nanti. Hidup kekal sudah mulai dinikmati sekarang. Apa isi hidup kekal? Sekali lagi salah satunya sukacita melimpah di dalam Tuhan. Ini kita sudah bisa nikmati sekarang. Jadi saudara-saudara sekalian, orang yang belum percaya Kristus, orang yang terus tolak Kristus, justru dia sementara menikmati, atau secara sadar ataupun tidak, dia sementara berada di dalam kematian kekal. Ini kan paralel saudara ya. Orang yang percaya Yesus sudah mulai menikmati hidup yang kekal sekarang dan penggenapannya nanti. Berarti orang yang tidak percaya Yesus, orang yang terus tolak Yesus, orang yang masih di luar Yesus, entah mau seberapa banyak uang yang engkau nikmati, seberapa banyak penghasilan, seberapa banyak ketenaran, popularitas, engkau disebut oleh Alkitab mati. Mati karena tidak kenal Kristus. Maka mari saudara-saudara sekalian, mari kita alami hidup itu. Di mana? Di dalam Kristus. Kalau engkau di luar Kristus, tidak ada hidup, itu cuma mati. Engkau tidak bisa menikmati sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati, nanti kita akan lihat makin dalam di dalam pasal 2 ini. Hanya ada di dalam Kristus. Mari datang kepada Kristus supaya engkau nikmati hidup, bukan kematian. Nah, maka saudara-saudara sekalian, dua hal ini menjadi awal, menjadi pembukaan mengapa Yohanes memilih supaya awal dari kisah tanda yang Yesus kerjakan di dunia dimulai dari perkawinan. Karena pertama, dalam perkawinan ada kelimpahan sukacita, dan yang kedua, perkawinan gambaran kerajaan Allah. Berarti kerajaan Allah bukan cuma nanti, tapi sudah bisa dinikmati di sini. Hidup kekal bukan cuma nanti, tapi sudah bisa dinikmati here and now jika percaya kepada Kristus. Amin saudara. Sekarang mari kita mulai membahas ayat-ayat yang tadi kita sudah baca secara lebih detail. Saudara, ayat 1 ini dikatakan di sini terjadi pada hari ketiga. Ini hari ketiga setelah apa? Setelah pertemuan Yesus dengan Natanael. Nah, jadi Natanael ini dari Kana, maka Yesus, murid-muridnya, dan ternyata juga ibu Yesus masih ada di Kana. Mereka belum berpindah kota. Kemudian ternyata ada yang mengundang mereka untuk datang ke pesta perkawinan. Kemungkinan besar yang menikah ini adalah kerabatnya Maria, makanya bisa diundang ya.
Biasanya perkawinan orang Yahudi itu berlangsung selama 7 hari, saudara. Biasanya berlangsung selama 7 hari. Nah, tidak tahu apakah Yesus datang dari hari pertama atau hari tertentu saja atau semuanya Yesus hadir, kita tidak tahu. Tapi kalau kita bandingkan dengan konteks Lazarus mati, ini kematian memang ya, beda dengan perkawinan. Yesus sengaja delay 4 hari. Ya kan, kalau kita ingat ceritanya Lazarus mati, Yesus katakan, jangan dulu pergi. Kenapa kamu lambat-lambat? Sampai Maria mengatakan bahwa, Guru, seandainya kamu sudah datang duluan, Lazarus tidak jadi mati. Kenapa Yesus sengaja melambat? Karena Yesus katakan, supaya kemuliaanku menjadi nyata. Yaitu Yesus bisa benar-benar bangkitkan orang mati. Dan orang bisa lihat bahwa memang yang Yesus bangkitkan orang mati sudah. Karena zaman itu kalau sudah 4 hari, bukan lagi dianggap koma, bukan lagi dianggap pingsan dan seterusnya, tapi mati. Mana ada pingsan juga 4 hari ya, nggak ada ya. Tapi koma 4 hari bisa. Tetapi setelah 4 hari, orang-orang di sana percaya sudah mati begitu ya. Benar-benar mati. Karena belum ada forensik dan seterusnya. Jadi mereka pakai hitungan hari keempat. Jadi supaya Yesus benar-benar dilihat bahwa dia membangkitkan orang mati. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, kalau di sini kita tidak tahu dengan jelas Yesus datang kapan. Tapi yang pasti intinya sama, saudara. Intinya adalah ketika Yesus datang, dia akan menyatakan kemuliaannya. Nah, waktu dia datang di sini ada masalah. Ada masalah yang sangat krusial, yaitu anggur habis pada saat mendekati akhir pesta. Anggur habis. Saudara, kalau konteks kita, makanan habis ya. Wah, kalau makanan habis, ibu-ibu pasti sangat khawatir. Wah, cilaka, makanan habis. Mau cari di mana lagi ini ya makanan. Dan yang lebih parah kalau anggur habis zaman itu, ini sangat memalukan. Konteks kita juga ada seperti itu ya. Misalkan acara pernikahan, terus makanan habis. Wah, orang bisa ngomel ya. Ah, ini sih pengantinnya nggak punya perhitungan. Undang banyak-banyak, makanan kurang. Kalau begini ya nggak usah undang banyak-banyak lah. Nah, misalkan gitu ya. Makanan nggak bisa habis, saudara. Apalagi banyak orang mau bungkus kan. Jadi nggak bisa habis. Karena bagi orang yang suka bungkus, ayat yang dipegang itu dari Mazmur, saudara. Datang dengan duka cita, pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, berkas-berkasnya itu bungkusannya, saudara. Nah, jadi tidak bisa habis. Kalau habis ini memalukan. Anggur tidak bisa habis. Nah, tapi kenapa habis? Ya tidak tahu kenapa. Mungkin terlalu banyak yang diundang dan seterusnya. Tapi yang pasti, sekali lagi, ini adalah kesempatan untuk Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Saudara, selalu prinsipnya seperti ini. Di tengah kekurangan, di tengah kelemahan, kuasa Tuhan selalu jadi sempurna. Ini selalu prinsipnya, saudara. Sekali lagi, di tengah kekurangan, di tengah kelemahan, di tengah kebodohan, kuasa Tuhan jadi sempurna bagi orang yang mau sandar Tuhan. Bagi orang yang mau sandar Tuhan, saudara, kekurangan, kelemahan, kebodohan tidak akan membuat dia dipermalukan. Sama sekali tidak. Daud terus berdoa, Tuhan jangan permalukan aku. Karena Daud sadar dia cinta Tuhan, dia setia ikut Tuhan. Dan dia mau nama Tuhan dipermuliakan. Dia mau nama Tuhan yang dipermuliakan. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita sandar Tuhan. Meskipun kurang, lemah, tidak kuat, bodoh, tetapi di mana kita sandar Tuhan, kuasa Tuhan di situ akan menjadi sempurna. Nah, saudara, ketika anggur habis, maka di sini kesempatan kuasa Tuhan akan terlihat. Pertama-tama, Ibu Yesus berkata kepada Yesus terlebih dahulu. Di ayat yang ke-3, mereka kehabisan anggur. Nah, ini bukan sekedar info saja ya, habis anggur. Tetapi pasti ada sesuatu. Kan biasa begitu ya, kalau seorang wanita ngomong sesuatu, nah itu biasanya ada implikasi di belakangnya. Nah, ini mereka kehabisan anggur. Maksudnya, berarti kan mesti sediakan begitu ya. Tidak perlu sampai ke kalimat berikutnya, sudah mengerti. Nah, saudara, maka mereka kehabisan anggur. Maria ini belum pernah lihat Yesus itu melakukan mujizat. Belum, kan ini masih mujizat pertama, baru mau
terjadi bahkan. Jadi belum pernah lihat. Tetapi Maria beriman. Maria tahu Yesus ini anak Allah. Yesus bukan sekedar anak dia. Yesus anak Allah. Yesus maha kuasa. Nah sekarang mari kita lihat ya reply dari Yesus. Yesus mengatakan, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Nah saudara, kalau dalam bahasa asli itu bukan pakai ibu, tetapi perempuan. Kasar sekali ya. Mau apakah engkau, wanita? Nah saudara, apakah ini berarti Yesus itu tidak hormat? Apakah Yesus itu melanggar hukum Taurat? Nah tentu saja saudara, kita mesti selalu berpikir pada dasar karakter Yesus, yaitu Yesus suci, Yesus tidak bersalah. Maka Yesus tidak mungkin di sini menjadi tidak hormat. Lah kalau begitu kenapa ngomong seperti ini? Kenapa tidak cari kalimat yang lebih halus begitu ya? Yang lebih ringan, yang tidak menyakiti. Ya mungkin juga tidak terlalu menyakiti juga ke Maria ya. Mungkin kalau kita yang terlalu sensitif kita jadi rasa menyakiti. Nah kenapa Yesus sampai mengatakan seperti ini? Karena Yesus ingin menunjukkan bahwa dia memiliki otoritas lebih daripada otoritas ibunya. Sekali lagi ya, dia ini anak secara daging, anak dari Maria. Maka memang dia ada di bawah otoritas Maria. Tetapi saudara-saudara sekalian, Yesus ingin tegaskan, aku lebih daripada anak dari Maria. Aku adalah anak Allah. Otoritas yang tertinggi yang aku tunduk adalah Bapa, bukan ibuku. Nah, saudara, kita mungkin ingat cerita pada saat Yesus dan keluarganya pergi ke Yerusalem, kemudian sudah selesai mau pulang, dan setelah itu semua bingung, mana ini Yesus setelah 2 hari, mana Yesus? Maka mereka balik, ternyata Yesus ada di bait Allah. Dan setelah itu orang jadi tanya, oh kamu kenapa ada di sini? Maria tanya, kenapa kamu ada di sini? Kami semua sudah capek cari-cari. Yesus bukan bilang, oh iya mas, maaf, sorry, saya lupa kasih tahu, memang belum ada HP jadi nggak bisa WA begitu ya. Bukan begitu saudara, tapi Yesus katakan, aku harus ada di rumah Bapakku. Wah berarti dia mau tunjukkan otoritas yang paling tinggi bukan dari Maria. Otoritas yang paling tinggi adalah dari Allah Bapa. Nah inilah yang Yesus ingin tunjukkan di sini saudara-saudara sekalian. Kita melihat di sini bahwa Maria tidak bisa mendesak Yesus. Tidak bisa saudara. Maria tidak bisa desak Yesus. Yesus katakan, mau apa engkau wanita? Maria tidak bisa desak Yesus. Begitu juga dengan kita saudara. Kita tidak bisa atur Tuhan. Kita tidak bisa desak Yesus. Tuhan yang atur kita. Kemudian Yesus bahkan mengatakan, saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Berarti Yesus itu bertindak pada waktunya sendiri saudara. Bukan Yesus malas. Bukan Yesus tidak mau bertindak. Bukan Yesus tidak mau diatur. Tapi memang belum waktunya. Belum waktunya. Tetapi nanti akan datang waktunya memang. Nanti akan datang waktunya. Nah maka saudara-saudara sekalian, ketika kita bergumul, ketika kita menanti jawaban Tuhan, mari kita bukan mendesak Tuhan, tetapi kita menanti waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan lebih bijaksana daripada waktu kita. Makanya Yesus mengatakan saatku belum tiba. Yang lebih penting itu saatku, waktuku itu yang lebih penting. Karena aku mengikuti waktunya Bapa, bukan waktumu. Bukan, waktumu tidak bijak. Waktuku yang mengikuti waktu Bapa, ini yang paling bijak. Nah maka mari saudara-saudara sekalian kita menanti Tuhan memberikan pimpinannya sesuai dengan waktunya saudara-saudara sekalian. Saudara, kita misalkan mau gereja kita Tuhan pertumbuhkan. Kita mau gereja kita Tuhan bangunkan. Tapi kita jangan desak Tuhan. Tidak bisa saudara. Kita mohon, minta belas kasihan. Iya. Tetapi bukan kita mendesak Tuhan dan kita yang akhirnya jadi mengatur Tuhan. Mari kita menanti waktu Tuhan. Nah sambil kita menanti, kita harus
taat. Kita harus taat. Nah, banyak orang ketika sudah lama menanti jawaban Tuhan, akhirnya tidak mau taat lagi. Nah, ini salah, saudara. Justru kita harus taat, harus siap sedia. Nah, inilah yang Maria katakan kepada para pelayan di ayat yang kelima. Maria katakan apa? Apa yang dikatakan kepadamu nanti oleh dia, oleh Yesus, buatlah itu. Jadi tetap kerjakan kehendak Tuhan. Tetap setia ikut Tuhan. Sambil menunggu waktu Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudara-saudara sekalian. Mari kita tunggu waktunya Tuhan. Karena itu waktu yang paling bijak. Dan sambil tunggu, jangan kita tinggalkan Tuhan. Justru kita harus tetap setia ikut Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu bagian di mana kemuliaan Kristus akan segera dikerjakan, akan segera dinyatakan. Saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan bahwa ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat istiadat orang Yahudi, ayat 6. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Saudara, 6 tempayan itu berisi 2-3 buyung. Nah, 1 buyung itu sekitar 8 galon. Jadi 1 tempayan katakanlah 3 kali 8 galon ya. Jadi mungkin kurang lebih 20 galon. Nah, 6 tempayan berarti 120 galon kan kira-kira ya. Berarti berapa liter ini? Berapa liter? Di dalam penafsiran dikatakan totalnya kira-kira 600-an liter. 600 liter anggur yang disediakan. Ini 7 hari kan ya. Dan nggak tahu ini sisa berapa hari lagi. Tapi yang disediakan sangat melimpah. 600 liter, saudara. Nah, maka Yesus kemudian menyuruh para pelayan. Yesus suruh para pelayan. Bagaimana Yesus menyuruh mereka? Yesus katakan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Tadi sudah kosong ya. Jadi sudah dipakai untuk pembasuhan. Pembasuhan apa? Ya biasanya orang Yahudi kalau ada orang terhormat datang maka perlu dibasuh kakinya. Dan mungkin kalau ini perkawinan maka mungkin pembasuhan untuk barang-barang utensil seperti mungkin peralatan makan dan lain sebagainya. Ini sudah dipakai untuk pembasuhan. Sudah kosong. Maka Yesus katakan, isi ini semua kembali dengan air. Nah, saudara sebagai pelayan tahu ya, anggur sudah habis. Maka mereka mungkin tanya, ini apa kaitannya? Anggur yang kita butuhkan, kenapa mesti isi lagi? Kita tidak butuh pembasuhan, kita butuh anggur. Kira-kira seperti itu kan ya, yang sangat logis muncul di pikiran dari para pelayan. Tapi saudara-saudara sekalian, para pelayan ikut Maria. Mereka punya iman, mereka taat saja. Mereka taat, mereka isi sampai penuh, saudara-saudara sekalian. Isi sampai penuh. Bukan setengahnya, setengahnya aja lah. Nanti lihat kira-kira bisa bagaimana setelah ini. Ngapain capek-capek isi semuanya? Tidak, saudara. Isi semua, isi sampai penuh sesuai permintaan Yesus. Saudara-saudara sekalian, waktu seminar TKN kemarin, di hari hanya, seperti yang Pak Argo sharingkan minggu lalu, kita tambah kursi ya. Kemudian saya pikir-pikir kursi sudah sampai 2000-an. Maka wah ini mesti buka semua tidak ya? Karena biasanya orang akan pikir kalau buka semua kursi tapi yang hadir sedikit bagaimana? Nanti kelihatan kosong. Nah, terus saya ingat ayat ini. Benar-benar Tuhan kasih ayat ini ya. Yaitu sudah buka saja semuanya. Seperti para pelayan ini yang isi semua tempayan itu sampai penuh. Buka sajalah semuanya. Sebagaimana Yesus yang nanti ganti air jadi anggur, Yesus juga yang akan isi nanti semua kursi kosong itu. Wah, dan ternyata sangat bersyukur Tuhan kirimkan banyak orang. Nah, saudara, jadi bagian kita ini apa ya? Di sini kan Tuhan mau menyatakan kemuliaannya ya. Tapi waktu Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, Tuhan mau mengikutkan kita juga terlibat di dalamnya. Sekali lagi ya,
waktu Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, Tuhan juga mau kita terlibat di dalamnya. Nah ini para pelayan itu terlibat di dalamnya. Kemuliaan Tuhan itu seolah-olah tidak akan kelihatan. Mujizat Kristus seolah-olah tidak akan jadi kalau para pelayan tidak mau isi tempayan itu dengan penuh. Nah saudara-saudara sekalian, maka Tuhan itu tidak pernah bekerja sendiri. Tuhan mau kita diikutkan. Maka mari kita taat, mari kita berbagian, mari kita setia, mari kita kerja dengan sungguh-sungguh, isi sampai penuh. Dan lihat nanti Tuhan yang akan berkati. Ini bagian kita saudara. Kita tidak lihat memang, waduh bagaimana nanti akan jadi apa. Sudah serahkan ke Tuhan. Bagian kamu kerjakan saja. Bagian kamu lakukan saja. Nanti lihat Tuhan yang akan kerjakan melampaui yang kamu kerjakan. Tuhan yang akan tunjukkan kemuliaannya. Nah maka ini yang dilakukan para pelayan saudara. Mereka isi sampai penuh, setelah itu mereka bawa sebagian untuk kemudian diserahkan kepada pemimpin pesta. Nah waktu bawa tidak tahu ini sudah jadi anggur atau belum, tapi yang pasti ketika dicicipi oleh pemimpin pesta, semua itu air sudah berubah menjadi anggur. Inilah kemuliaan Kristus saudara-saudara sekalian. Air diubah menjadi anggur. Nah maka ini gambaran apa sih saudara ya? Dari suatu ketaatan, dari sesuatu yang dikerjakan para pelayan, kelihatannya bodoh, ya kan isi tempayan dengan air. Apa kaitannya dengan anggur? Nggak tahu, pokoknya isi aja. Kelihatan bodoh ini kan ya. Kelihatan tidak ada tujuan apa-apa. Tetapi justru menghasilkan keajaiban. Justru menghasilkan atau memunculkan kemuliaan Kristus. Maka ini mengingatkan salib, prinsip salib saudara. Salib itu apa sih? Salib itu kan dianggap bodoh, salib itu dianggap memalukan, tetapi salib mendatangkan keselamatan. Salib mendatangkan keajaiban. Nah maka mari saudara-saudara sekalian kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tinggikan salib Kristus. Dari hal yang kelihatan bodoh dan memalukan bagi dunia, tetapi justru Tuhan munculkan kemuliaannya. Seperti di sini, dari satu tindakan yang kelihatan bodoh, tetapi dikerjakan dengan ketaatan. Sama, salib itu kelihatan bodoh, tetapi Yesus kerjakan dengan taat. Makanya dikatakan oleh Paulus, dia taat sampai mati di kayu salib. Dia kerjakan dengan taat. Dan akhirnya menghasilkan keajaiban. Keajaiban apa? Yaitu mendatangkan keselamatan. Nah maka saudara-saudara sekalian, inilah kisah tentang perkawinan di Kana. Nah sekarang kita mau masuk kepada poinnya apa saudara-saudara sekalian. Ini kita akan lihat bersama ada tiga arti dari kisah perkawinan di Kana ini. Pertama-tama kenapa Yesus memilih metode seperti ini saudara? Saudara dari tempayan yang kosong mesti diisi dengan air. Sebenarnya Yesus bisa saja biarkan kosong terus jadikan anggur langsung kan? Bisa kan ya? Kenapa mesti isi air dulu? Nah saudara perhatikan di ayat yang ke-6 di situ dikatakan pembasuhan menurut adat istiadat orang Yahudi. Jadi saudara-saudara sekalian, pembasuhannya pakai apa biasanya? Air. Pembasuhan pakai air. Sekarang pembasuhannya diganti pakai anggur. Dan anggur ini adalah lambang darah Kristus. Saudara kita ikut perjamuan kudus kan, itu benar-benar anggur melambangkan darah Kristus. Roti melambangkan tubuh Kristus. Nah maka apa sih yang sebenarnya Yesus ingin katakan di sini? Yesus ingin memberikan gambaran bahwa pembasuhan yang lama yang pakai air itu sekarang diganti dengan pembasuhan yang baru, yaitu pakai anggur yang adalah lambang dari darah Kristus. Saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan ada 3 hal yang membasuh kita. Dan 3 hal ini memiliki satu kesatuan, yaitu darah Kristus, firman, dan Roh Kudus.
Saudara-saudara sekalian, agama-agama mengajarkan pembasuhan. Agama-agama tahu bahwa manusia perlu dibasuh. Agama-agama tahu bahwa manusia perlu dibersihkan dari dosanya supaya bisa menjadi suci dan akhirnya diterima oleh Tuhan di sorga. Misalkan kita lihat orang Hindu di India, setiap 1 tahun sekali mereka bisa ada kegiatan di Sungai Gangga. Saya pernah katakan, mereka datang untuk membersihkan diri mereka. Dengan harapan mereka jadi bersih dan bisa diterima oleh dewa mereka. Orang Islam ada praktek wudu untuk membersihkan diri mereka juga supaya bisa diterima di dalam ibadah. Tetapi saudara-saudara sekalian, pembasuhan yang sejati bukan datang dari hal-hal demikian. Orang Yahudi juga sangat peka dengan pembasuhan. Makanya Yesus ketika di dalam kitab Injil berkali-kali mengalami satu konflik dengan orang-orang Farisi. Karena ditanya tentang bagaimana engkau tidak cuci tangan sebelum makan. Nah, maka pembasuhan ada di agama apapun juga. Tetapi saudara-saudara sekalian, pembasuhan yang sejati itu datangnya dari darah Kristus. Itulah yang membuat kita bersih selamanya, suci selamanya. Inilah poin yang pertama. Tadi saya katakan bahwa tanda yang Yesus kerjakan untuk menunjuk kepada siapa Yesus. Maka peristiwa di Kana menunjuk kepada karakter Yesus. Siapa Yesus? Di dalam Dia ada pembasuhan yang membuat kita suci selamanya. Karena pembasuhannya bukan dengan air, tetapi pembasuhannya dengan darahnya yang suci. Dengan anggur yang melambangkan darahnya. Maka saudara-saudara sekalian, ada lagu yang mengatakan, maukah engkau bebas dari dosa? Dari mana kuasa supaya bisa bebas dari dosa? Dalam darahnya. Maukah engkau menang atas kejahatan? Dari mana kuasanya? Dari darahnya. Maukah engkau bebas dari hawa nafsu? Dari mana kuasanya? Di dalam darahnya. Maukah engkau suci? Dari mana pembasuhan itu? Dari darah Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita datang kepada Kristus. Engkau tidak bisa membasuh dirimu sendiri dengan perbuatan baikmu. Engkau tidak bisa membasuh dirimu sendiri dengan ritual-ritual seperti yang diajarkan agama. Engkau hanya bisa dibasuh menjadi suci selamanya oleh darah Kristus. Darah yang suci, darah anak Allah, darah yang tercurah supaya kita boleh diterima oleh Bapa di sorga. Mari datang, minta darah Kristus menyucikan engkau. Ini yang pertama saudara-saudara sekalian. Tanda perkawinan di Kana yang dikerjakan oleh Yesus mengubah air jadi anggur untuk menunjukkan di dalam Kristus ada pembasuhan yang sejati. Kedua saudara-saudara sekalian, tanda ini untuk menunjukkan bahwa di dalam Yesus ada kelimpahan hidup. Di dalam Yesus ada kelimpahan sukacita. Sekali lagi saudara yang perlu digarisbawahi, kelimpahan. Bukan secukupnya, bukan seadanya, tetapi melimpah. Yesus membuat air menjadi anggur sebanyak 600 liter. Tentu tujuannya bukan untuk orang jadi mabuk, tapi untuk membuktikan bahwa di dalam Yesus ada anugerah yang berlimpah. Berlimpah saudara-saudara sekalian. Inilah yang mengingatkan kita pada Yohanes 1 ayat 16. Di dalam Yohanes 1 ayat 16 dikatakan, di dalam Kristus ada kasih karunia di atas kasih karunia. Grace upon grace. Dikasih karunia, kemudian dikasih lagi, dikasih lagi, dikasih lagi. Tidak ada habis-habisnya. Grace upon grace. Maka tidak heran saudara-saudara sekalian, di ayat yang ke-10. Di ayat 10 pemimpin pesta itu mengatakan, mari kita baca. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tapi perhatikan kalimat selanjutnya. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai kapan? Sampai sekarang. Berarti saudara-saudara sekalian, anugerah Tuhan itu selalu baru. Rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi, tidak pernah usang, selalu segar. Inilah anugerah Tuhan saudara-saudara sekalian.
Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita anugerah yang sama, tetapi anugerah yang selalu baru, selalu dipenuhi dengan sukacita, pengalaman-pengalaman yang baru di dalam mengikuti Kristus. Maka saudara, bagaimana kita meresponi anugerah Tuhan yang selalu baru ini? Kalau kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan pada kita anugerah yang baru, maka apa yang harus kita lakukan? Mari kita lebih giat melayani. Mari kita lebih giat bekerja. Mari kita selalu harusnya punya energi yang baru di dalam melayani, di dalam bekerja. Mari jadi pekerja yang penuh dengan sukacita, penuh dengan energi. Mari jadi pelayan Tuhan yang setia, yang giat, yang tekun. Mari kita melayani jangan cuma secukupnya, saudara. Baik itu di gereja, baik itu di pekerjaan, baik itu di rumah tangga apalagi. Jangan hanya secukupnya. Saudara, waktu beberapa bulan yang lalu saya bicara tentang pembinaan penata layan. Tahun lalu sudah agak lama. Dan salah satu poin yang saya katakan bahwa waktu kita melayani, kita bukan profesional. Bukan berarti kita lebih rendah dari profesional. Salah, justru kita lebih daripada profesional. Kenapa lebih dari profesional? Orang profesional hanya kerja sesuai dengan yang dituntut. Tetapi kita boleh melampaui. Kenapa kita bisa melampaui? Karena kita didorong oleh anugerah Tuhan yang selalu baru diberikan bagi kita. Maka saudara-saudara sekalian, Paulus katakan, aku kerja lebih keras dibandingkan yang lain. Tetapi bukan aku sesungguhnya, melainkan karena anugerah Tuhan yang ada di dalam aku. Inilah yang membuat Paulus kerja keras. Iman dia kepada Kristus, anugerah yang dia miliki dari Kristus, yang selalu baru ini mempengaruhi etika kerjanya. Maka mari saudara-saudara sekalian, kita juga demikian. Kita adalah orang-orang yang diberikan grace upon grace. Mari selalu mau kerja lebih demi kemuliaan nama Tuhan. Mari selalu mau melayani lebih daripada yang dituntut demi kemuliaan Tuhan. Mari menjadi keluarga, suami, istri, anak yang melayani dalam keluarga lebih daripada yang dituntut. Karena anugerah Tuhan selalu baru bagi kita. Kita didorong oleh karena anugerah Tuhan. Inilah yang digambarkan lewat peristiwa di Kana. Yesus memberikan 600 liter anggur. Bukan hanya secukupnya, tetapi melampaui dari yang seharusnya. Anugerah Tuhan itu superflows. Anugerah Tuhan itu melimpah. Mari kita juga melayani Tuhan dengan melimpah. Ketiga, saudara-saudara sekalian, kalau di dalam Kristus ada anugerah yang melimpah, berarti kita sendiri, saudara, tidak memiliki sukacita yang cukup. Sekali lagi, saudara, kalau di dalam Kristus ada anugerah yang melimpah, berarti di dalam diri kita tidak punya sumber daya yang cukup untuk menghasilkan sukacita. Dunia juga tidak punya sumber yang cukup untuk menghasilkan sukacita. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat di ayat yang ke-10. Sekali lagi ayat yang ke-10. Tadi kita penekanannya pada kalimat yang terakhir. Sekarang kita tekankan kalimat awal. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Wah, kecewa saudara. Berarti awalnya manis kan? Awalnya enak kan? Awalnya indah bukan? Tetapi sesudah itu yang kurang baik yang muncul. Kenapa bisa yang kurang baik? Karena sukacita dari manusia tidak pernah bisa full. Tidak pernah bisa, saudara-saudara sekalian. Sukacita dari manusia itu tidak menuju klimaks, malah anti klimaks. Awalnya manis, sisanya pahit. Ini sukacita dari dunia. Entah itu uang, entah itu seks, entah itu keberhasilan, entah itu popularitas, atau entah itu dosa yang engkau coba nikmati, entah dalam kecanduan, apapun itu. Pada akhirnya akan muncul pertanyaan, is that all there is? Is that all there is? Apakah cuman segitu tok? Itu pertanyaannya. Orang kalau tanya cuman segitu tok, berarti sudah habis atau belum? Habis, saudara, habis. Habis, sudah tidak bisa di-entertain lebih tinggi lagi, sudah tidak bisa, Ada lagu dari grup
Linkin Park ya. Minggu lalu Led Zeppelin, minggu ini Linkin Park. Nah dari Linkin Park, judulnya In the End. Di dalam refnya dikatakan, I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. Gambarannya dia mau naik ke puncak ketenaran. Dia mau naik ke puncak sukacita yang dunia janjikan. Tapi ketika dia sampai di atas, ternyata it doesn't even matter. Nggak ada apa-apa di atas sana ternyata. Nggak ada apa-apa. Is that all there is? Cuman segitu toh. Ini sukacita dunia saudara-saudara sekalian. Manusia itu tidak akan bisa pernah full sukacitanya tanpa Yesus. Tidak pernah bisa full sukacitanya tanpa Yesus. Di sini ada pernikahan. Pernikahan harusnya penuh dengan sukacita bukan? Tadi juga di bagian awal saya katakan, kenapa Yohanes memakai pernikahan? Karena untuk menggambarkan kepenuhan sukacita. Tetapi ternyata di dalam pernikahan ini, justru sukacitanya mentok, habis, anggurnya habis. Saudara, sukacita dunia entah dari manapun itu, termasuk engkau kalau mau cari sukacita di dalam pernikahan. Ada orang ingin untuk menikah karena berpikir bahwa sukacita di dalam pernikahan itu adalah pandangan yang keliru kalau engkau tidak sertakan Yesus. Hanya orang yang sertakan Yesus yang bisa menikmati sukacita yang full. Ikut Yesus itu tidak akan anti klimaks, saudara. Ikut Yesus engkau tidak akan tanya, is that all there is? Ikut Yesus engkau tidak akan katakan pada akhirnya it doesn't even matter. Tapi justru ikut Yesus engkau akan menuju kepada sukacita yang lebih besar. From joy to joy. Ini janji Tuhan Yesus. Karena ada anugerah yang melimpah. Bahkan nanti di dalam gambaran akhir zaman engkau akan menikmati perkawinan anak domba. Kristus jadi pengantin pria, kita jadi pengantin wanita. Inilah sukacita yang tertinggi. Ikut Yesus saudara-saudara sekalian, tidak akan habis sukacitanya. Yesus adalah pemberi sukacita sejati. Tanpa Yesus tidak mungkin sukacitamu akan jadi full. Tanpa Yesus sukacitamu anti klimaks. Tanpa Yesus sukacitamu itu hanya akan menghasilkan duka cita pada akhirnya. Tetapi ikut Yesus, engkau akan selalu lihat lebih lagi, lebih indah lagi, lebih mulia lagi, lebih agung lagi. Sehingga engkau makin menyembah Dia. Mari ikut Yesus. Mari kenal Kristus. Mari alami janjinya. Terakhir saudara, ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa murid-muridnya percaya kepadanya. Murid-muridnya lihat mujizat yang pertama. Dan murid-muridnya langsung percaya. Mereka belum tahu bahwa anggur itu melambangkan darah Kristus misalkan. Mereka belum tahu bahwa Yesus akan mati nanti. Itu adalah tanda yang paling puncak. Yesus mati bagi kita. Tanda kemuliaan Kristus yang paling tinggi. Mereka belum lihat itu. Tetapi mereka cepat percaya. Percaya bahwa Yesus Mesias. Percaya bahwa Yesus anak Allah. Dan sekali lagi, barang siapa yang percaya berarti dia mengalami hidup. Saudara, kita sudah lihat tanda yang paling puncak. Mereka belum lihat tanda yang puncak. Mereka baru lihat tanda yang pertama, tapi sudah percaya. Tetapi kita sudah lihat tanda yang paling tinggi. Tanda salib, Yesus mati bagi kita. Itu tanda tertinggi dari kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus yang tertinggi menurut Injil Yohanes ada di atas salib. Karena disitulah ada kelimpahan kasih karunia yang paling besar. Kita sudah lihat di situ. Tetapi seringkali kita sangat sulit percaya. Kita seringkali jadi orang yang tidak mau percaya. Orang yang tidak mau percaya yang bagaimana? Yaitu orang yang tidak mengalami sukacita di dalam Tuhan. Mari kita jadi orang yang percaya. Mari kita alami sukacita di dalam Tuhan. Dan sekali lagi, orang yang penuh sukacita, dia akan rela sangkal diri, dia akan rela pikul salib. Justru karena ada sukacita yang menguatkan dia.
Sekali lagi, orang tidak mungkin akan sangkal diri dan pikul salib kalau tidak ada sukacita yang mendorong dia. Tetapi karena ada sukacita yang besar, maka mau pikul salib, mau sangkal diri seberat apapun, dia percaya ada sukacita yang lebih yang Tuhan akan selalu sediakan. Ini orang percaya. Mari jadi orang percaya. Orang Kristen bukan cuma percaya sekali, tapi terus percaya. Keep on believing. Mari kita terus percaya, karena kita bukan cuma lihat tanda yang pertama. Kita sudah lihat tanda yang tertinggi, yaitu tanda kasih Allah di atas salib Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami sukacita yang kami sebenarnya tidak layak terima. Kami seringkali mencari sukacita dari dunia, tetapi kami bersyukur firman-Mu menyatakan dengan sangat jelas bahwa sukacita dunia pada akhirnya habis. Sukacita dunia awalnya indah, tetapi setelah itu yang kurang baik yang muncul. Setelah itu yang pahit yang muncul. Setelah itu yang rusak yang muncul. Dan bahkan merusak hidup kami. Tuhan, ajar kami menikmati sukacita dalam Kristus, supaya kami mengalami hidup. Dan kiranya kami sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya. Orang yang mau rela hidup bagi Kristus. Orang yang rela mau sangkal diri. Orang yang rela mau pikul salib. Mau seberat, sebesar apapun salib itu. Tuhan, kuatkan kami dengan sukacita yang daripada-Mu. Jangan biarkan kami menjadi seperti Thomas yang awalnya tidak percaya. Tetapi sadarkan kami, tegur kami seperti Yesus tegur Thomas. Stop unbelieving. Berhenti menjadi orang yang tidak percaya. Tuhan, kami mau bertumbuh dalam kepercayaan kami kepada Engkau. Pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.